Oke. Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya kenapa enggak? Tunggu sebentar ya. Oke ya, kita ini udah mulai masuk ke pertemuan 13. 13 sudah mulai di kelas ya, main di kelas, di metode. Ini saya harap kalian fokus, jangan main HP lah gitu. Soalnya ke depan udah mulai udah mulai susah. Kemarin-kemarin awal-awal ya oke lah, ini masih kayak main-main lah, kayak HTML itu kan masih kecil. Nah di sekarang ini udah mulai kita lebih penyusunan suatu skrip yang lebih kompleks jadinya nanti. Dan arahan saya ini semuanya itu akan arah ke Node.js nanti. Jadi semua yang kita pelajari ini JavaScript, intinya kita ke depan belajar Node.js. Nah gitu. Jadi kita nggak ke arah PHP, ke arah satu lagi, pokoknya yang basic-basic, yang simple gitu kan, misalnya yang bisa dipelajari. Tapi kita ini udah mulai ke JavaScript. Nanti kalau ada umur panjang atau apalagi kita akan buat Node.js suatu skripnya yang simple lah gitu kan. Nanti baru kita buat CRUD, create, read, update, delete gitu kan. Nah itu otomatis kita akan menggunakan database. Nah databasenya nanti kita gunain MySQL aja gitu. Dia ada macam tip MySQL yang bisa database yang banyak digunakan, bisa gunain Postgre gitu, NoSQL kan, banyak nanti. Nah sekarang inilah sedikit demi sedikit kita ajarkan gitu. Makanya ini harus fokus, jangan gimana lah. Seandainya bingung, tanyain terus, putusin, Pak ini saya bingung sini gitu. Oke. Nah kemarin kita udah masuk di JavaScript 4 ya. JavaScript 4. Nah, JavaScript 4 ini kita kemarin udah pelajari kelas, metode ya. Nah, di sini terakhir kita. Nah, kita akan menggunakan metode di dalam metode itu. Sini kita ini buat aja. Oke. Nah, metode di dalam metode. Nah, bagaimana cara panggilnya? Di dalam kelas ya, di dalam kelas itu memiliki metode. Nah, kan kemarin di dalam kelas itu kita memiliki konstruktor yang dimana konstruktor itu bisa dipakai di semua metode itu. Nah di sini kita akan panggil metode yang udah kita buat. Ini SIGRET ini namanya metode. Nah nanti habis itu kita buat metode info, namanya info, dan kita panggil SIGRET nih. Nah kalau cara panggilnya kita harus pakai this ini. Nah, berarti bagian dia masih di dalam kelas itu. Nah seperti ini. Nah ini kemarin kita udah pernah buat ya di sini. Ini kita copy aja dulu ya. Ini kita copy. Oke. Nah kita masuk ke pertemuan 13 ya. Ini kita keluar.
Ini udah saya siapin pertemuan 13. Oke, sini kita coba satu .js. Sini kita paste aja. Nah, ini kita udah punya kelas animal dengan konstruktor ya, kayak ini seperti contohnya udah ada sini. Nah, seperti ini konstruktor udah di name, grid ya kan, dan kita panggil infonya. Sini dibuatnya halo nama saya, nah, langsung kita buat seperti ini. Oke, nah, di sini masih ada konstruktornya. Nah, di sini grid, sini bilang halo semua aja. Oke, di sini kita panggil dia this grid. Nah, langsung panggil this grid. Jadi dia akan terpanggil ini juga. Jadi sini kita buat apa namanya? Kayak seperti ini. Di sini kita panggil, kita buat variabel satu dulu animals. Baru kita panggil infonya. Bukan grid lagi. Kalau grid otomatis terbawa di dalam sini nanti. Oke. Sini kita buat konstanta panggil, kita bilang panggil sama dengan new animals ini siapa misalnya Brandon misalnya kan, umurnya 13 misalnya gitu. Nah, sini kita panggil, cara panggilnya tinggal ketik aja nih, panggil dot kayak gini, panggil dot info gitu. Oke, kita coba dulu. Sini kita tinggal panggil dot, nah apa sih yang kita panggil? Nah, kita akan panggil info. Oke. Nah, info pakai itu enggak? Oh ya, pakai tanda kurung perawal. Nah, ini kan udah jadi. Nah, kita cuman manggil si info ini aja. Otomatis dia akan manggil si grid ini juga nanti. Hello semua, kita buatlah 1 2 3. Oke. Nah, sini kita jalankan. Nah, sini kita not coba 1. Oke, kita jalankan. Nah, oke. Padahal kita kan nggak kita panggil dia nih. Si di grid ini dia bawah. Kalau kita panggil ini kalau kita panggil ini, kita hapus saja. Kita ganti panggil dot grid. Nah, gini. Hasilnya cuman ini aja keluarnya. Nah, cuman dia aja. Tapi kalau seandainya kita panggil info, dia akan memanggil si grid ini juga. Dia akan keluarin ini. Habis itu dikeluarin 1 2. Ada 3 yang dikeluarkan. Ini seperti ini. Nah, ada 3. Ini saya buat. Udah. Oke, ini masih pemanggilan metode di dalam metode. Oke, kita lanjut aja dulu. Nah, ini akan kita buat inheritance, membuat kelas dog ya. Kita telah membuat kelas animal yang dapat menangani data hewan. Nah, sekarang mari kita buat kelas dog khusus untuk menangani data jenis anjingnya nih. Misalnya kita buat ini kan, setelah kelas yang akan Anda buat sama seperti kelas yang sudah ada, inheritance ini akan menjadi sangat berguna. Nah, bagaimana caranya? Kita akan membuat inheritance ini kan adalah cara membuat kelas baru. Kita buat kelas baru di atas dari nanti itunya. Nah, berdasarkan kelas yang sudah ada. Atau nanti untuk sementara ini kita buat kelasnya di dalam kelas itu sendiri. Nah, jadi ada 2 biji kelas lah nanti. Kelas pertama, kelas kedua itu. Nah, misalnya bila kelas dog ini diwariskan dari kelas animals, kelas dog ini juga akan memiliki semua metode yang didefinisikan ke dalam kelas animals. Jadi mewarisi si animals ini mewariskan ke dog nanti. Oke, kalau secara teori mungkin agak bingung. Oke, kita lihat dulu ke contohnya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, kita akan menggunakan extend. Extend ini kalau dalam bahasa Inggris ya, kita lihat ininya, hasilnya aja. Biar enggak. Oke, kita translate.
extend. Nah, extend artinya itu meluas ya. Kita akan memperluas lagi, kita mewarisi gitu mas intinya. Oke, memperpanjang lah. Nah, jadi kan ada banyak nih artinya nih. Nah, kita akan mewariskan dari kelas animals ini. Nah, animals ini induknya itu. Induknya kan kita udah pernah buat si animal tadi. Nah, kita akan buat kelas dognya di bawah nanti. Dia akan mewarisi ke si dog nanti jadinya. Nah, di sini. Nah, kayak contoh, ini kan kelas animals, induknya kita bilang. Yang kita buat pertama. Dan di bawah ada kelas dog extend animals. Nah, jadi kita tinggal panggil aja. Ini udah. Oh. Kelihatan nggak? Kelihatan lah. Ini gimana sih? Nah, di sini kan udah ada animals. Kita langsung definisikan lah, coba tes dulu. Nah, ini punya ini udah jadi. Ini kita copy aja. Copy aja, kita taruh di coba 2.js ya. Kita pastiin aja dulu. Nah, ini sudah kita buat. Oke. Ini kelas yang sudah jadi. Kalau kita jalankan kan kayak ini jadinya. Nah, di bawah ini kita buat lagi kelas dog katanya kan, dog extend. Nah langsung ada extend gini, animals. Nah gini, otomatis terbuat nanti. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kelas animals sama kayak tadi konstruktor, ada grid, method grid, ada method info. Oke, di sini sudah terbungkus satu. Nah, di sini akan definisikan kelas dog agar dapat menerima warisan dari kelas animals. Nah, di sini. Nah, di sini masih pakai si ini ya. Masih pakai ini. Nah, nanti kita gunakan uji coba seperti ini. Jadi kalau seandainya kita masih jalankan ini masih seperti awal. Jadi kalau kita jalankan ini, coba 2. Nah, kalau seperti jalannya ya masih seperti awal. Karena kenapa kita masih manggil si animal sini. Nah, ini belum berfungsi, oke? Nah, jadi penulisan seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini akan kita wariskan. Nah, inilah kita gunakan ini nanti. Metode yang diwariskan. Kelas dog akan mewariskan semua metode kelas animal. Jadi semua animal ini masuk ke dalam dog ini. Oke? Oke, ini biasanya kalau seandainya kalian udah banyak belajar pelajaran Laravel ya, ada framework Laravel juga seperti ini semuanya. Dia udah mulai konsepnya udah seperti ini. Ini dia pakai extend, nanti ada apa lagi using apa macam. Nah, ini untuk pertama pakai extend dulu. Lebih cepat kita ini. Mudah-mudahan kalian bingung. Nah, kelas ini dapat menggunakan method info yang didefinisikan di dalam kelas animals. Nah, tadi kan kita new animals ya. Sedangkan ini kita langsung new dog. Nah, new dog ini langsung bisa dog info karena dia udah diwarisin punya si animals tadi. Oke? Nah, seperti ini. Ini kita udah buat. Nah, kita uji coba panggil ya. Nah, ini kan udah jadi nih si animals nih. Oke lah, udah jadilah kita bilang udah ada method info, udah ada ini. Nah, ini kan cara pemanggilan ini kita masih pakai yang ini. Nah, kita ubah caranya. Ini kita matikan dulu. Kita matikan. Oke, kita pakai cons apa? Panggil dog kita bilang kan. Dog gini. Dog gila. Oke. Nah, sini kita new. Kita langsung panggil si ini, kelas ini. Dog ini. Oke.
Nah, sini kita masukkan namanya testing kita bilang. Umurnya, nah kan langsung ada ininya. Biasanya kan kalau nggak ini ya udah nggak akan keluar dia parameternya apa aja gitu. Sini kita buat 11. Oke. Nah, sini kita panggil langsung. Panggil doc. Nah, langsung kalau kita dot langsung otomatis punya turunan si animal tadi ada semua sama ini, sama doc ini. Padahal kan si doc ini masih kosong nih isinya. Nah, kita panggil info lah. Nah, gini. Oke, kalau kita jalankan. Oke, ini not coba 2. Nah, jalan dia. Padahal kan new doc ini kan kosong nih, nggak ada isi apa-apa nih. Ini masih kosong nih. Nah, sini kosong masih katakan. Nah, masih kosong kan. Tapi kok bisa jalan scriptnya gitu. Nah, otomatis dia akan ngambil punyanya si animals ya, karena dia udah diwarisin ke doc ini. Oke, sampai sini udah bingung? Gimana? Masih bingung? Dia kalau nggak kita kerjain itu nggak akan bisa masuk ke otak kita. Tapi kalau seandainya sambil ngoding kalian ini uji coba, itu pasti bisa. Tapi kalau cuman teori gini, udah pastilah nggak akan bisa. Nah, ini udah kita udah mulai gimana ya? Udah mulai ke middle lah itu. Udah mulai ke penggunaan kelas, penggunaan metode udah pasti di sini. Udah apa? Udah tinggi lah level sedikit. Kemarin kan masih level dasar sekali. Nah, ini udah ya udahlah, yang penting bisa main kelas itu lah. Metode udah keren tuh. Ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada kita lanjut. Biar cepat habis. Nah, kita akan menambahkan metode kelas anak. Nah, di kelas doc ini kan masih kosong. Kita akan tambahkan get human x di sini. Kita tes saja. Nah, kita akan membuat metode baru, tapi di dalam anaknya, di dalam doc ini. Oke. Nah, nilai return dalam metode. Nah, di sini kita akan mereturn sama seperti function. Di bawah ini nilai return method get human egg diberikan untuk kelas human egg. Nah, jadi this egg ini udah pasti punyanya yang si Ani. Tadi putus, kita rekam balik lagi. Nah, di sini udah nih. Nah, ini kita akan menambahkan metode baru ya di dalam kelas doc-nya ini. Oke. Kita tambahkan get human. Nah, caranya kita cuman manggil dia, tapi udah pakai ini langsung panggil ininya doc, habis itu dot apa gitu kan. Coba kita coba lagi. Nah, bagaimana kalau kita mengakses metode ini, metode kelas anak di kelas induknya? Nggak akan bisa dia, karena kenapa? Si get human egg ini cuma ada di anaknya aja, di doc, tapi di atasnya nggak ada di kelas. Nanti kalau nanti kita coba ininya. Nah, di sini udah ada kelas awal tadi, kelas sampai di sini. Nah, di sini kita tambahkan get human egg di sini. Oke. Tapi di sini kita akan kalikan dengan 7 tahun gitu. Nah, di sini coba kita coba. Oke, di sini kita copy aja, ini sama aja. Coba 3.js. Oke, di sini kita pastiin ya. Oke.
Oke, sini kita keluar. Nah, oke. Ini udah ada kelas animals yang seperti biasa. Oke. Di sini udah ada name, ada egg ya. Nah, di sini kita tambahkan. Di sini kita hapus dulu. Nggak usah dihapus lah. Nah, di sini kita tambahkan metode baru. Get human age. Nah, jadi umur kita tambahkan di sini. Seperti ini. Ya, seperti ini ya. Kita tambahkan seperti ini, tapi kita return umur. Tadi kan udah diinput umur ini. 4 tahun akan dikali dengan 7 tahun nah, gitu. Jadi sini kita akan return langsung this ya, this egg. Nah, egg akan dikalikan dengan 7 tahun. Nah, 7 tahun manusia. Jadi umur hewan dengan manusia itu segini ya. Oke. Nah, di sini kita akan manggil. Sini apa suruh panggilnya? Di sini langsung docs-nya, langsung doc. Nah, kita langsung panggil doc info. Berarti ini udah betul nih, punya awal tadi. Ini apa saja? Nah, punya awal tadi testing umurnya 11, panggil doc. Nah, kalau saya jalankan ini, otomatis coba 3.js. Nah, otomatis dia akan panggil yang seperti awal, cuman 3 ini aja. This nih ada 3 biji konsol. Oke, 1, 2, 3. Nah, seandainya kita mau manggil get human egg ini, nah jadi tinggal panggil aja. Panggilnya gimana saya lupa nih. Nah, kita harus tentukan dulu konstanta human egg-nya. Oke, lalu kita print. Di sini cuma print aja karena return nilai return ya. Kita buat dulu, kita tampung dulu human egg-nya di variabel ini konstanta. Kita tampung human egg umur manusia dibilang. Maka kita buat aja umur manusia biar enak, kita umur manusia. Oke, nah sini kita tambahkan new. Oh nggak bisa new lah, langsung doc saja terus panggil dot get human ini ya gini. Coba kita lihat langsung ini panggil konstanta tadi, kita itu langsung ada apa namanya tanda kurung kerawalnya, tanda kurung biasa. Nah, sini ada pakai ininya, jadi kita harus tambahkan ini. Oke. Nah, sini kita konsol log. Umur manusia adalah, kita panggil ini kita umur manusia udah gini. Nah, jadi kita panggil si ini, kita coba dulu lagi. Nah, oke, umur manusianya adalah 77 tahun. Jadi seandainya 11, ini kan tadi 11 kita panggil. Dia akan memasukkan di sini konstruktor ini nama, umur, namanya testing, umurnya 11. Ini akan ada this egg. Nah, untuk get human tadi kita akan return umur yang kita input tadi 11 akan dikalikan dengan 7. Jadi 11 kali 7 ada 77 tahun itu. Nah, makanya ini kan sudah kita deklarasikan panggil doc. Ini akan manggil punya si ini. Nah, yang panggil new doc ini akan mewariskan punya si animals ini. Jadi semua yang ada di animals ini masuk ke doc dan ditambahkan satu metode punya dia sendiri. Ya, oke. Setelah itu kita panggil info kan udah pasti gini, kita panggil yang di atas dan dipanggil 2 biji ini. Jadi ada 3 pemanggilan, 1 halo semua, nama saya adalah, umur saya itu. Nah, umur manusia adalah ini metode tambahan dari doc. Nah, apakah get human ini bisa dipanggil di animals ini? Nggak bisa, karena kenapa? Kita akan coba konstanta
test oke aja lah, oke sama dengan new animals, oke animals tes, kita tes oke dia bilang oke oke ya, oke oke umurnya 4 aja 5 aja, oke ini kita tes oke dot. Nah dot waktu kita katakan dot ini punya sini nih dia bukan punyanya ini Kak, cuman si dot ini dia cuman punya ada 2 ini aja, info dan name. Ada X kayak satu lagi. Ini ada X. Dia ada 3, 1 2 3. Ini yang miliknya nih tuh 2 3 4. Jadi si grade ini metode, ini metode nih, ada tulisan metode. Sedangkan ini propertinya yang kayak gini. Ada 2 metode. Kenapa nggak ada get human-nya? Karena dia bukan milik si ini, cuman ada si dog aja. Seandainya saya buat ini ya, saya panggil ini punya si dog ini. Ini kita hapus ya. Saya panggil dog. Jadi kalau seandainya dot itu otomatis dia akan punya miliknya si animals tadi, si X sama name, oke. Dia ada X sama name dan ditambah 1. Yang awal kan udah ada grade sama info dan dia ditambahin 1 nih. Ada tambahan sendiri dia. Oke. Ada tambahan sendiri. Makanya bisa dipanggil punya si get human. Tapi kalau seandainya saya buat seperti ini dot get human kayak gini, error. Sini console log. Log kita buat seperti ini, console log ini kita copy aja nih. Ini akan error ya. Error. Katanya apa di sini kalau saya jelaskan seperti itu. Oke, get ini is not a function. Dia bukan nggak ngerti di siapa sih kamu itu di sini. Karena dia punya si animal. Seandainya saya rubah jadi panggil dog sini, saya panggil dog ini, saya jalankan jalan gitu. Oke, karena dia memang punya si panggil dog ini. Oke, sampai sini udah berhasil kita buatkan satu pemanggilan ya. Nah, selanjutnya metode dengan nama yang sama. Nah, oke. Tadi kan udah kita buat info di atas, di bawah nanti kita akan buat metode info di dalam doc. Yang tadi kan awal udah kita buat di animals ya, animalnya ada info tadi kan. Nah, kita akan timpa. Nah, di sini ada timpa kayaknya. Nah, sini. Oke, setelah ini kita akan mempelajari namun apa yang terjadi bila metode dengan nama yang sama. Nah, dia akan overriding, akan menimpa dia. Oke? Menimpa dan dia akan membaca yang paling bawah. Dia akan membaca punya anaknya. Dia akan terakhir itu pasti akan membaca ini. Dia nggak akan baca yang di atas lagi. Nah, metode ya, anak yang punya anaknya akan dipanggil, bukan yang mamanya lagi. Oke? Kita akan coba nanti. Nah, overriding method info. Di sini mari kita print usia ini anjingnya dalam usia manusia menggunakan metode info. Oke, di sini kita akan coba buat seperti ini. Nah, ini kan ada metode grade tadi mewariskan, sedangkan metode ini kan nggak ada. Sedangkan ada metode info ya, di tempatnya lagi ada metode info, dia akan membaca yang punya anaknya. Si induknya ini akan hilang, nggak akan terpakai. Jadi dia akan pakai yang punya anak yang paling bawah. Kan kalau ngoding tuh dari atas ke bawah. Nah, jadi yang di atas tuh ada variable info misalnya itu kan. Sedangkan di bawah ada variable info lagi, dia akan baca yang paling bawah itu. Nah, coba kita uji coba. Nah, di sini info ya, di sini udah ada info ya info dan di sini kita disgrade. Nah, punyanya si disgrade ini diambil.
Dan di kelas ini kan belum ada, jadi otomatis dia akan ambil di sini gitu. Nah, sedangkan info kita akan buat pemanggilan sendiri. Nah, jadi berarti ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4 ya. Berarti ini ada 2 pemanggilannya. Nah, di sini coba kita tes dulu. Oke, di sini. Ini saya copy aja dulu ya. Saya copy. Kita buat coba 5, coba 4. Nah, sini. Nah, awal kan sudah ada kelas animals. Oke. Nah, sudah ada info. Infonya di sini dia akan manggil 3 konsol nanti yang di atas juga. Oke, yang ini oke, kita akan buat seperti ini. Ada info. Kita buat info. Jadi ada human egg katanya. Human egg di mana ditaruhnya nih? Oh, di sini. Oke, kita akan tambahkan 1 konsol log di sini. Di sini kita tambahkan, sini kita buat info. Oke, seperti ini. Nah, kita akan manggil si this grid. Nah, this grid dia akan manggil ini. Oke, sama dengan kayak ini kita buat. Nah, gini. Oke, ini kita buat 1 dan sini 2, sini 2. Oke, yang mana yang keluar nanti? Apa yang ini atau yang ini gitu. Nah, di sini kita akan nambahkan 1 lagi. Ini umur ini kita tambah, kita copy, kita cut aja lah, taruh di sini. Oke, kita akan buat umur manusia, kita panggil doc. Nah, di sini kayaknya nggak bisa pakai this, harus pakai this ya, this get human ini. Kita ganti this. Oke, this get human. Oke, ada ininya. Oke. Ini dah. Jadi ada seperti ini. Nah, ini kita akan panggil new doc punyanya si kelas ini. Oke. Kelas ini, dan kita akan manggil si info ini. Nah, info. Panggil info. Ini kita hapus dulu. Nah. Oke. Nah, kalau saya jalankan, info yang mana dikeluarkan ini? Not coba 4. Nah, dia akan manggil yang 2.1 yang ini. Kenapa nggak dimanggil yang ini? Karena dia overriding, udah ditimpa. Jadi info ini akan lenyap jika di kelas selanjutnya yang udah diwariskan si extern ini akan ditimpa sama nama yang terbaru. Nah, gitu. Seandainya nih saya ganti nih 2, info 2 atau info baru. Oke. Sini kan saya langsung panggil info aja. Dia akan manggil cuma yang nomor 1, 1.1. Jadi kalau saya jalankan, nah dia panggil info 1, panggil yang di atas. Kenapa? Karena di kelas di bawahnya dia nggak ada nama yang sama itu. Nah, jadi dia panggil info yang mana? Kalau seandainya saya pakai info baru, itu baru yang ini keluarnya seperti ini. Nah, gitu. Oke. Sampai sini paham? Tapi kalau seandainya saya buat info dan di sini saya ganti info juga, nah dia ada 2 info. Info yang awal dimatikan, yang baru dimunculkan itu. Udah. Jadi kita CLS dulu, kita jalankan. Udah. Dia akan manggil yang 2. Yang ini panggil. Oke. Kalau yang kayak gini saya dulu mulai paham waktu udah belajar Laravel. Waktu Laravel itu kebanyakan seperti ini ya, extend ini. Banyak dia kalau yang model seperti ini. Jadi kalau saya waktu dia ketik ini dan ininya terhapus, hilang,
kok dia bisa manggil info apa, kok gimana caranya, padahal ini kosong tuh. Nah, di sini mulai bingung, cari, oh rupanya seperti ini. Nah, makanya dari kesalahan itu kita bisa belajar ya. Oke, udah, kita lanjut sekali lagi. Nah, ini kita akan overriding konstruktor. Konstruktornya tadi yang di sini ya. Kita bisa overriding juga yang ini. Bisa kita tambahkan satu lagi nanti. Kita coba lagi. Nah, sini kita akan yang punya animals, oke. Seperti ini yang seperti awal. Dan di kelas dog ini kita tambahkan breed nanti jadinya. Dan jangan lupa tambahkan super. Nah, sini kode super dalam konstruktor kelas anak akan memanggil konstruktor kelas induk. Dia akan manggil ke atasnya gitu. Karena itu kita harus memberikan argumen di antara tanda kurung ini, tanda kurung biasa milik super. Nah, kita akan masukkan ini super ini punyanya si atas. Super paling besar lah induknya itu bilang kan. Dia harus masukkan ini ya, agar bisa menggunakan ini. Nah, jadi this name ini udah otomatis ada nanti di sini di bawah ini. Nah, sehingga konstruktor kelas induk dapat menerima argumen tersebut. Nah, gitu kan. Sekarang setelah memanggil konstruktor kelas milik induk, properti breed akan ditambahkan. Nah, kita akan nambahkan si breed ini. Otomatis ini punya yang di atas tadi kita ambil. Jadi kita override. Kita overriding, kita timpa ya. Nah, di sini. Nah, di sini. Di sini kan udah ada kita buat konstruktor. Nah, di sini saya tambahkan konstruktornya. Habis itu kita tambahkan breed. Saya tambah this breed. Di sini ada tambah this breed enggak? Breed. Nah, di sini saya adalah seekor this breed katanya. Nah, di sini gua Oke. Nah, sini ada tambahan berarti ada 3 parameter suruh tambah. Oke, kita tes coba dulu. Sini sudah oke, kita copy aja lagi, copy, kita buat yang baru. Jadi setiap dicoba ada beda-beda skripnya, jadi kita nggak timpa-timpa ya. Oke, ini kita keluar dulu. Nah, sini sudah ada konstruktor, tapi di sini belum ada. Nah, di sini kita tambahkan konstruktor. Oke, sini. Nah, konstruktornya sama kayak ini, kita buat nama umur. Oke, tetapi di dalam ini kita buat super. Nah, super, masukkan nama ini. Nah, jadi seandainya kita mau tambahkan this breed sama dengan breed. Oke, apa sini kita buat jangan umur, kita ganti suku ya, kita buat suku. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi si konstruktor di atas bisa kita gunakan, this breed-nya juga kita gunakan. Nah, jadi this name ini, this egg ini, this name yang di atas ini bisa kita gunakan. Nah, habis itu kita tambahkan ini nanti apa katanya, tambahkan cihua-cihua kan, cihua-hua. Oke. Di sini akan ada tambah parameter satu lagi di kelas dog. Dog ini kan ada 3 nih, 1, 2, dan 3. Oke, di sini kita tambahkan saya ada seekor this breed kita buat. Di sini kita tambahkan. Nah, sini kita lock dulu. Habis itu sini saya berasal dari sini tambahkan ini this breed. Oke, kita tambahkan saya berasal dari mana. Nah, apakah ini selesai? Belum. Kenapa? Karena ini ada 3, katanya kan ini ada 3 nih, 1, 2, dan 3. Ada tambah suku satu lagi. Sini kan baru 1, 2, dan sini tambahkan apa misalnya Chihuahua.
Chihuahua gitu kan, itulah. Nah, kayaknya cara panggilnya langsung kita panggil info ini. Nah, di sini apakah sudah berhasil? Kita jalankan note coba 5. Nah, oke, langsung berhasil ya. Oke, ini sudah ada tambahan 2 juga, itu buat sini ya. Oke. Nah, sini langsung ada tambah lagi. Saya berasal dari Chihuahua itu katanya. Jadi sini ada tambahan Chihuahua ya. Oke. Inilah ini maksudnya ada tambahan. Tapi kalau seandainya mau tambahkan seperti ini dia nggak bisa. Nah, misalnya kita tambahkan kayak gini. Tambahkan suku nih. Dia nggak akan bisa karena error. Kita harus ngikutin di atasnya gimana itu. Mungkin ada cara yang lain, mungkin bisa dicari aja nanti gimana. Oke, kalau kayak gini error, nggak bisa dia. Ini coba kita tes. Nah, sini error dia, karena dia bingung. This break ini dari mana gitu. Oke, udah selesai. Habis. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Hah? Ada? Nggak ada, Pak. Wah. Sebenarnya gampang kali nih itunya. Ikutin aja, budayakan membaca ya. Kalau udah pasti ini pasti bisa. Oke, kalau nggak ada kita tutup aja. Ini nggak ada lain? Pak. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tanya di grup aja, biar lebih tahu yang lain. Nah, nanti saya upload aja ke YouTube-nya nih ya. Ya, makasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.